selamat datang kembali di episode ke-7 dalam pembelajaran Sekoper Cinta. Ibu-ibu, menurut ibu-ibu kapan sih waktu paling spesial buat ibu-ibu? Kalau saya paling suka makan malam bersama dengan keluarga di meja makan. Karena di situ anggota keluarga bisa bercerita banyak hal. Untuk beberapa keluarga, mungkin ini adalah waktu yang selalu dinanti-nantikan dan penting untuk dilakukan di tengah kesibukan masing-masing. Komunikasi keluarga ada naik dan turun tentunya. Perbedaan pendapat juga itu hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana berkomunikasi secara efektif agar perbedaan pendapat bisa diselesaikan dengan baik. Mari kita saksikan bagaimana komunikasi keluarga berjalan pada keluarga Budamai. Bentar ya, sebentar lagi masakannya selesai. Iya, Bu. Dari baunya aja udah enak banget nih. Tapi kayak pertama kali deh nyiumnya kayak gini. Kayak ada sesuatu. Iya ih. Ibu, ini mah menu baru ya? Iya bener, menu rahasia pokoknya. Nanti kalian pada tahu deh kalau udah jadi ya. Iya. Oh iya, Hah? tadi gimana ulangan matematikanya? Bisa? Bisa. Ada ulangan matematika. Ada. Kok nggak bilang-bilang sama Bapak? Udah bilang ke bapak kemarin. Iya gitu. Iya, kemarin tuh bapak tuh lagi baca buku di teras. Terus bilang bapak pengen diajarin matematika buat ulangan matematika. Oh, yang waktu Bapak baca di teras, terus ada Pak RT datang. Iya. Hmm. Terus pas Jalu keluar dari kamar, bapaknya udah tidur di sofa sambil nonton TV. Itu mah TV yang nontonin bapak. Itu sih kebalikannya. Ya udah tuh. Bapak minta maaf ya. Iya. Bapak lupa. Ya. Tapi gimana? Ulangannya lancar? Lancar kok. Dapat berapa? Dapat 8. Wah, luar biasa. Nanti mah insya Allah Bapak ajarin lagi. Buat kalau ada ulangan matematika ya. Supaya lebih bagus lagi. Tambah bagus lagi, oke? Oke. Nggak nyontek kan? Enggak nyontek. Beneran? Ayo. Iya, gak nyontek. Bener? Benar. Bagus kalau nggak nyontek. Itu namanya Jalu usaha sendiri. Tapi ya Pak, Kenapa? teman Jalu juga ada yang dapat nilai 8. Tapi Iya. dia tuh bawa catatan pas ulangan. Dilaporin weh tuh. Ya mau gimana ngelaporin? Nanti kan takutnya kena masalah. Ya udah. Yang penting bukan Jalu. Jalu mah udah keren. Ya. Ting ting, pesanan datang. Wow, Ibu luar biasa. Ini masak apa? Ini namanya ayam kodok spesial Ibu Damai. Wow. Ibu, ini dalam rangka apa masak Iya. ayam kodok? Jadi gini Pak, Ibu itu mau coba-coba buka usaha kecil-kecilan. Ini ayam kodoknya mau Ibu tawar-tawarin ke tetangga-tetangga. Ya kali-kali aja laku, terus nambah-nambah penghasilan kan. Oh, jadi kalau dibagi-bagiin itu kayak sampel ya? Ih, Jalu pinter. Ibu, Bapak seneng banget dengernya ini. Iya tuh, kalau gitu mendingan dicobain dulu enak apa enggak. Bakalan laku apa enggak nih? Coba ya. Coba yang sini. Yang mana? Coba yang sini aja. Coba. Gimana? Ini mah enak banget ibu. Enak. Enak. Menurut Bapak ini enak banget. Aduh Bapak, sampai susah ngomong pasti Iya. enak. Takut keselak Ibu. Tapi memang menurut Bapak ini enak banget dan Bapak yakin kalau menurut Bapak
Ibu pinter ya masaknya ya? Iya kan? Iya. Ini akan laku banget menurut Bapak, insya Allah. Ya, Amin, amin. Kalian juga doain ya. doain ibu ya, semuanya. Ibu bagi-bagi dulu ya. Iya, Yeay. Buat apa? makasih Tapi Bu. hati-hati ada ini. Nah, ini tinggal satu lagi pahanya. Siapa nih yang mau paha? Teteh apa A? Aku. Pak, siapa yang duluan tadi? Hmm, Siapa ya yang duluan? Aku dulu. Aku dulu soalnya aku teriaknya lebih keras. Kalau Teteh mah lagu-lagu. Tapi kan teteh duluan. Teteh kan lagu-lagu jadi gak kehitung. udah. Jalu dapat yang itu. Kasih aja Bu buat Jalu. Ini punya Bapak biar buat Teteh. Teteh mau paha kan? Mm-mm. Nih. Makasih Pak. Iya. Buat Jalu. Berarti Bapak dapat ini ya. Bapak dapat apa Bu? Paha Bapak buat Teteh. Dapat bagian yang gede juga. Oh iya. Aduh, Pokoknya makasih. ini mah semua bagiannya juga udah enak, Bapak. Iya. Ya. Dapat. Pasti atuh masakan Ibu teh. Heeh. Ayo. Habisin. Ayo dimakan. Teteh, kok makannya dikit-dikit? Kenyang? Enggak apa-apa. Teteh ada masalah apa? Mungkin ada yang mau diceritain. Enggak ada, enggak apa-apa. Mungkin mau nyeritain sekolah. Iya, Teh. Gimana sekolah hari ini? Ya, gitu weh. Enggak seru dah. Gak seru. Nggak seru. Asa tara-tara. Biasanya juga teteh suka ngocoblak aja tiap pulang sekolah cerita ke ibu. Gini, gitu. Ini masa kayak gini sekarang? Ada masalah, Teteh? Enggak ada. Atau ini mah kayak tanda-tanda orang jatuh cinta ya, Pak? Kayaknya iya, Bu. Teteh udah punya cowok ya. Enggak apaan Ibu. Teteh mah enggak kayak gitu. Cie, Teteh punya cowok. Apaan sih kamu? Udah. Jalu makan yang banyak. Ya kalau gitu sebenarnya teteh kenapa atuh? Asa cicingan pisan. Cerita atuh sama ibu sama bapak kalau ada masalah teh. Seperti biasa Teteh mah. Teteh tuh masalahnya tuh cuma satu. Apa? Dipanggil yang listrik. Lah kan Teteh kan kurus, tinggi, kayak yang listrik. Teh. Tadi Jalu cuma bercanda doang kok Pak, Bu. Teh bercandanya kelewatan. Nggak lucu itu teh, teh itu teh sama aja kayak ngebully. Aduh, itu teh nggak baik. Halo. Nggak kayak gitu ngomongnya. Ya, kita semua bisa lihat bahwa setiap keluarga memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda. Dan setiap anggota keluarga juga memiliki gayanya sendiri. Ada yang agresif, pasif, dan juga asertif.
Yang paling efektif memang gaya komunikasi asertif, karena dengan begitu perbedaan pendapat bisa diminimalisir. Mari kita dengarkan apa kata master kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara. Bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta. Sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Saya Dodi Solahuddin, Master of Trainer Sekoper Cinta, akan menyampaikan penjelasan tentang komunikasi dalam keluarga. Banyak yang berpikiran bahwa komunikasi dalam keluarga bukanlah hal yang penting. Padahal salah satu kunci keharmonisan dalam keluarga adalah terbangunnya komunikasi yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita temui anggota keluarga, baik itu suami istri maupun anak dan orang tua, bertengkar hanya karena persoalan sepele. Mereka tidak mampu mengkomunikasikan keinginan dan perasaannya secara lancar, yang berdampak pada munculnya kesalahpahaman serta emosi dari masing-masing individu dalam keluarga. Komunikasi yang tidak lancar bila dibiarkan berlarut-larut dapat berpengaruh kepada keharmonisan dalam keluarga. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah aktivitas menyampaikan pesan mengenai apa yang ada dalam pikiran, yang dapat berupa gagasan, harapan, keinginan, dan perasaan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Dalam interaksi keluarga, penyampaian pesan dapat dari seorang ayah, ibu, anak, suami, istri, dan anggota keluarga lainnya. Ibu-ibu yang hebat, ada dua bentuk penyampaian pesan dalam komunikasi. Satu, komunikasi verbal, yaitu bentuk komunikasi yang disampaikan dengan cara lisan ataupun tulisan. Contoh, ayah dan ibu berdiskusi tentang sekolah anak-anak, atau ibu meminta tolong kepada anak untuk membuatkan minum. Dua, komunikasi nonverbal, yaitu penyampaian pesan melalui isyarat, bahasa, ekspresi wajah, sandi, atau kode, dan juga intonasi suara. Contohnya, ketika ibu memasang wajah yang muram atau cemberut, meskipun tidak mengucapkan kata sedikit pun, itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Ada 3 perilaku dalam komunikasi, sesuai dengan apa yang kita perhatikan dalam tayangan video tadi. Komunikasi pasif, komunikasi agresif, dan komunikasi asertif. Perilaku komunikasi agresif. Seseorang akan cenderung mempertahankan sikap dan pendapatnya tanpa memperdulikan orang lain, serta menginginkan hasil akhirnya sebagai pemenang. Dan ini bisa berdampak buruk bagi diri pribadi dalam keluarga. Di antaranya adalah 1. Menjadi terasing dari orang lain, tidak disukai anggota keluarga lainnya. 2. Menimbulkan rasa takut dan benci pada orang lain. 3. Lebih banyak menyalahkan orang lain daripada mencari tahu akar masalahnya sendiri. Perilaku komunikasi pasif. Seseorang akan cenderung menghindari konflik atau konfrontasi dengan lawan bicara demi menjaga suasana damai dan tenang. Orang dengan perilaku pasif akan cenderung mengalah dengan mengorbankan kepentingan pribadi.
Dampak bagi para pelaku di antaranya, 1. Merasa cemas karena hidup terasa di luar kontrol diri. 2. Merasa tertekan karena merasa terjebak dan putus asa. 3. Kesal, tapi tidak sadar karena kebutuhan tidak terpenuhi. 4. Sering merasa bingung karena mengabaikan perasaan sendiri. 5. Tidak akan dewasa atau kurang matang karena masalah nyata tidak pernah teridentifikasikan. Perilaku komunikasi asertif. Perilaku ini merupakan perilaku manusia efektif. Seseorang yang asertif tidak akan mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi. Seseorang tersebut akan mengajak lawan bicara untuk menemukan kemenangan bersama atau kemenangan bagi kedua belah pihak. Ibu-ibu yang luar biasa, pola komunikasi asertif ini sangat jelas dampaknya pada para pelaku, yakni 1. Perasaan terhubung dengan orang lain. 2. Mempunyai kendali pada kehidupan pribadi. 3. Bersikap dewasa karena mampu menggarisbawahi isu masalah yang timbul. 4. Membangun suasana respek bagi orang lain untuk tetap tumbuh dan dewasa. Jadi, manakah bentuk komunikasi yang terbaik? Yaitu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah sebuah bentuk komunikasi di mana pesan yang disampaikan berhasil mencapai sasaran dengan respon yang sesuai dengan tujuan. Di dalam keluarga, untuk mewujudkan komunikasi efektif ini harus direncanakan dan diutamakan. Karakter yang bisa menentukan komunikasi efektif adalah sebagai berikut. 1. Menghormati. Sikap, tatapan, intonasi, sapaan, serta kalimat yang digunakan ketika berkomunikasi antara suami dan istri ataupun anggota keluarga lainnya harus menunjukkan rasa hormat, tidak melecehkan, apalagi menjatuhkan. 2. Empati. Kemampuan suami atau istri, orang tua, atau keluarga lainnya untuk menempatkan diri pada situasi kondisi yang dihadapi oleh pasangan atau anggota keluarga, sehingga keduanya akan memahami apa yang sedang dirasakan ketika sedang berkomunikasi. 3. Mudah dimengerti. Komunikasi antar pasangan atau anggota keluarga lainnya dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Oleh karena itu, penting diperhatikan frekuensi suara dan jarak di antara keduanya. Ketika sedang berbicara, secara tatap muka, tidak saling teriak, fokus, paham situasi dan kondisi lawan bicara. 4. Keterbukaan atau transparansi. Dalam komunikasi keluarga, terutama suami istri, harus menjauhkan rasa curiga terhadap pasangan. Saling membuka diri, jujur, dan tidak menutupi tentang suatu permasalahan. 5. Rendah hati. Suami istri ataupun anggota keluarga lainnya hendaknya tidak bersikap angkuh terhadap lawan bicaranya dalam keluarga. Ibu-ibu yang hebat, ada 3 kata ajaib yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. 1. Kata terima kasih. Kata-kata ini menumbuhkan rasa bahagia karena meski sedikit yang kita berikan atau lakukan bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Seluruh anggota keluarga harus terbiasa mengucapkan kata ini, termasuk anak-anak. 2.
kata tolong. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menjalankan kehidupan ini. Oleh sebab itu sangatlah baik apabila kita mengucapkan kata tolong ketika kita meminta atau memerlukan bantuan dari orang lain. Tentunya orang tersebut akan merasa lebih dihargai. 3. Kata maaf. Budaya sopan santun hendaknya diterapkan kepada seluruh anggota keluarga. Budaya ini juga akan menciptakan suasana yang damai dan menyenangkan. Kata maaf merupakan kata yang paling tepat untuk diucapkan pada saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Ketika kata maaf diucapkan dengan tulus, dapat memulihkan hubungan yang rusak karena kesalahan yang kita buat. Dalam perilaku komunikasi sehari-hari, untuk menciptakan komunikasi yang efektif, akan selalu terkait dengan cara kita menyikapi lawan bicara. Apakah kita akan berlaku agresif, bertindak asertif, atau memilih sikap pasif? Tindakan kita untuk memilih agresif, pasif, atau asertif menjadi penentu hasil akhir sebuah komunikasi. Ibu-ibu yang hebat, semua dapat bermakna karena komunikasi. Apapun bisa kita pahami setelah dikomunikasikan. Semua pihak dapat saling menerima karena hasil dari komunikasi. Hal kecil dapat menjadi masalah besar karena tidak mau berkomunikasi. Masalah besar dapat diatasi jika ada jalan komunikasi. Jadi, berkomunikasi adalah solusi. Ibu-ibu yang luar biasa, saya ulang kembali, berkomunikasi adalah solusi. Demikian penjelasan tentang komunikasi dalam keluarga. Sampai bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta yang lain. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bersama menjadi perempuan juara melalui pembelajaran Sekoper Cinta. Catat jadwal penayangannya ya, melalui media televisi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 14.30 sampai dengan selesai mulai bulan Juli 2021 hanya di TVRI Jawa Barat. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Apa gaya komunikasi ibu-ibu sudah mendukung pola komunikasi yang efektif dalam keluarga? Ingat ya, komunikasi memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi tentunya kita harus selalu memiliki strategi berkomunikasi. Buat yang penasaran bagaimana kelanjutan cerita Nur dan Jalu, saksikan kami di program Sekoper Cinta selanjutnya.